Oke, selamat malam Pak Donald dan CVV. Thank you banyak sudah hadir kembali ke Investor Academy Indonesia. Ya, malam-malam kayak gini, Pak Donald sama CVV udah sempatkan waktu. Thank you banyak ya Pak Donald sama CVV ya. Ya, saya ngerti Pak. Sama-sama. Waktunya memang sekarang udah makin agak sulit. Jadi thank you banyak nih Pak udah nyempatkan waktu ya Pak sama CVV ya. Karena kan kemarin mah WFH, sekarang sudah tidak WFH, jadi udah pada normal lagi Pak ya. Oke, nah sebelum saya mulai tentang kita pembicaraan market update hari ini, karena yang dibahas itu banyak sekali hal-hal yang menarik, apa namanya itu dari mulai apa kemarin Midas Touch ya, kalau kita ngomongin eritmologi ya, dan hal-hal lainnya termasuk Omnibus Law. Nah, ini juga yang menarik juga. Saya akan sedikit obrolkan dulu. Kita sebenarnya di IAI itu punya kelas-kelas pelatihan ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu mengenai kelas-kelas pelatihan ini, saya akan ceritakan sedikit dulu ya. Yang pertama, pelatihan kita tuh sebenarnya tuh kita sediakan 3 materi saat ini. Ya, materi pertama itu ada yang basic fundamental, yaitu benar-benar teman-teman yang ingin belajar dari awal tentang laporan keuangan. Ya, nah jadi belajar tentang rasio keuangan, belajar tentang apa hubungannya. Ya kadang-kadang kan banyak orang yang merasa, aduh saya nggak bisa laporan keuangan baca, nggak mampu baca laporan keuangan karena nggak paham atau nggak hubungan satu dengan yang lain nggak paham. Nah di sini diajarkan. Sebenarnya tuh kita akan buat teman-teman tuh jadi belajar hal yang sederhana tapi mengerti. Itu di basic fundamental. Saya sarankan sih untuk ikut ya, karena ini penting. Nah, yang kedua kita punya kelas pelatihan itu adalah basic value value growth investing. Ya, nah ini basicnya tentang prinsip value plus growth investing ini rahasia bagaimana mencari multi bagger sebenarnya. Nah, tapi sebelum masuk ke kelas value plus growth investing, alangkah bagusnya masuk ke basic fundamental dulu karena kan untuk masuk ke value plus growth investing ini sudah bicaranya kita nggak basic laporan keuangan, tapi sudah ngomongin ke logika laporan keuangan dan mindset dan lain-lain. Nah, di kelas ketiga kita punya yang intermediate. Nah, intermediate ini bicara tentang discounted cash flow ya, discounted cash flow, bicara juga tentang mungkin strategi investasi. Nah, ini lebih expert ya. Nah, ini 3 kelas ini kita sudah sediakan bagi teman-teman yang ingin bergabung berjoin, silakan bisa gabung ke Telegram IAI atau hubungi di Asep ya. Nanti saya akan cantumkan iklannya ya di bawah ini, saya nanti akan cantumkan ya. Oke, ada komen dulu Pak mengenai pelatihan yang value growth atau nggak basic mungkin dari Pak Dona atau CVV kira-kira sebagai apa namanya itu pembicaranya Pak, ada komen nggak menurut Bapak sendiri? Ya, Penting cuma sih lihat Pak. respons yang berapa 4 batch yang pertama ya. Betul Pak. Ya, pada PD untuk analisis dan bagus analisisnya, kita senang jadinya. Jadi begitu dari training mereka udah bisa mandiri untuk cari saham-saham baru ya. Dan Betul. mudah-mudahan kita bisa saling membantu untuk mencari saham-saham salah harga, calon-calon potensi multi bagger ya, value growth. Jadi sama-sama cuan nih depannya. Betul nih Pak. Apalagi pelatihan kita kayaknya sedikit berbeda ya Pak ya dengan adanya konsep FGC ini. Menurut Bapak respon gimana nih Pak sama CVV ini? Ya beda nih. Kita kan kalau yang lain kan mendorong supaya belajarnya mencari yang wonderful company ya kan, yang capital efficient company yang seperti Warren Buffett. Tapi kalau kita itu gabungan antara Benjamin Graham gitu ya sama Peter Lynch sebenarnya gitu ya. Jadi nyari yang value yang murah, tapi kemudian dia potensi berinovasi jadi growing company hingga bisa menghasilkan multi bagger investasi kita multi bagger gitu ya. Buat modal investasi kita bisa berlipat-lipat gitu ya dengan target sekian tahun misalnya. Dan ini udah kita buktikan gitu ya selama beberapa tahun kita berinvestasi. Oke, jadi itu sebenarnya hampir dikatakan saat ini mungkin belum ada yang memberikan pelatihan seperti itu ya Pak ya. Hanya pelatihannya mungkin value investing aja ya Pak ya, atau enggak wonderful company mungkin ya kesana Pak ya. Betul. Ci, apa sih membedakan menurut Cici sendiri pelatihan ini Ci? Kalau saya ngerasanya pesertanya jadi semangat ya, mandiri jadinya mereka bisa mutusin arahnya mau kemana, terus bisa ngelihat pasar modal, investasi dari sudut pandang yang lain lah. Jadi saya senang sih. Oke, Cuman jadi ya itu ada beberapa yang mungkin belum menguasai basic, ya sebaiknya ikut add-on-nya dulu basic. Kalau yang udah basicnya udah ngerti, ya udah langsung aja value growth gitu ya. oke, jadi saya ingatkan lagi ada 3 tingkatannya. Yang pertama tuh tentang basic saya
pikir kalau teman-teman mau paham dulu dari sana dulu. Tapi yang udah basic ngerti, ya nanti yang keduanya langsung ke value growth ya berarti ya Ci Vivi sama Pak Donald ya. Value growth udah kalau yang udah tahu basicnya udah nggak usah ikut basic. Tapi kan daripada nanti keteteran langsung loncat, ya value-nya belajar sendiri. Kalau misalnya nggak bisa, ya kita ada juga gitu add-on tambahan buat di kelas itu. Oke, nah yang ketiga mungkin baru kita ngomongin kelasnya lebih expert intermediate sebutnya ya. Ya, itu buat yang seneng ngulik, yang analisa lebih lanjut, nah itu ada di situ. Lebih dalam ya, oke. Nah ini teman-teman untuk waktunya saya akan cantumkannya linknya di sini nanti. Dan teman-teman yang ingin info lebih lanjut bisa bisa cek Instagramnya kita dan Investor Academy IDN atau nggak di Telegram kita di IAI Bandung. Telegram kita di IAI Bandung ya. Bagi teman-teman join ya, silakan tanya. Nanti bisa hubungi juga ke Asep ya. Kita mumpung lagi ada promo diskon promo ya sampai tanggal 18 Oktober ini ya. Bagi teman-teman yang berminat silakan nih Pak. Silakan Pak lagi ya. Silakan nanti ya penontonnya ya. Nah ini udah ada batch, udah 4 batch dan saat ini alumni IAI ini ngegrup bareng dan akhirnya diskusi, sering bahas emiten dan mungkin kita juga nanti minggu depan ada ketemu dengan Pak Suyanto ya, Pak Donald ya sama Ci Vivi ya. Iya. Nanti alumni akan diundang ya Pak ke sana ya Pak ya. Iya. Oke, jadi sama-sama kita belajar ya. Ini kelebihannya kita mungkin kan gak cuma hanya pelajarannya aja, tapi nanti dapat tambahan-tambahan di luar itu yang kita bisa saling diskusi ya Pak. Ini kelebihannya mungkin ya. Jadi komunitas ya, komunitas belajar sama-sama saham ya. Nah, betul, jadi komunitas, oke. Oke, kita mulai mungkin kali ini tentang market update. Seperti biasa, mungkin ini bicara tentang hal-hal menarik yang minggu lalu, apa yang menjadi potensi nanti ke depannya. Oke, kita mulai dari Pak Donald dulu, Pak. Kira-kira menurut Bapak sendiri ini efek Midas Touch tadi yang disebutkan itu, eritmologi ini, seperti apa nih Pak? Menurut Bapak, apa yang menarik nih Pak, kira-kira? Ya, ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat sudah mulai ada beberapa data nih. Yang pertama dari farmasi karena emang terkait dengan COVID gitu ya. Jadi KF, INAF gitu kan naiknya luar biasa. Tentu karena COVID kita tidak menyadari ya kan. Tapi kemudian juga BRI Syariah gitu ya yang di Maret akhir itu mencapai titik terendah 150 gitu ya. Sekarang sudah berapa? 1.300 ya, 1.300 hampir 1.400. Luar biasa ya Pak. 1.400 ya kan, 1.400. Nah yang ketiga kita juga mulai melihat geliat-geliat ini Antam gitu ya. Waktu hari kemarin sempat ARA gitu ya. Ini kalau BRI Syariah ya oke lah ya karena dia kecil, dia kapitalisasinya kecil. Tapi kemudian Antam cukup besar gitu ya. Ini juga ARA. Walaupun kita sempat luar biasa lihat BRI Syariah waktu hari Selasa atau Senin itu transaksinya 1 triliun. Ini udah kayak induknya gitu ya transaksi perdagangan satu emiten kecil tapi 1 triliun. Dan Antam juga waktu hari Rabu ya kalau nggak salah Ci ya. Rabu itu 1 triliun juga gitu. Jadi ini luar biasa gitu ya. Sehingga kita melihat bahwa pertama emang kita melihat semangat dari Erick Thohir membenahi BUMN itu kita salut ya. Tapi kemudian kita juga artinya dari situ kita melihat ada peluang nih untuk saham-saham BUMN. Apa nih berikutnya ya kan langkah Erick Thohir berikutnya yang mungkin bisa mendorong sebuah BUMN itu tumbuh pesat sehingga jika nanti kinerjanya naik pesat gitu ya harga sahamnya mungkin juga akan naik pesat atau malah harga sahamnya duluan gitu ya kan sama seperti yang kita lihat dari KF, Kimia Farma, Indo Farma, BRI Syariah gitu ya, Antam ini harga sahamnya udah naik duluan dibandingkan kinerjanya. So pertanyaannya nih kita sebagai investor mungkin dikasih peluang nih kasih peluang sama kondisi sekarang dan pembenahan BUMN oleh Pak Menteri gitu ya untuk masuk ke BUMN prospektif ya kan prospektif ini apa kira-kira yang langkah Kementerian BUMN berikutnya sehingga kemudian akan mendorong kenaikan harga saham yang mungkin bisa jadi beggar hanya hitungan bulan gitu ya. Ini jadi pertanyaan menarik yang perlu kita pelajari atau kita bahas gitu ya bersama-sama. Oke. Nah ini banyak sekali kan BUMN menarik nih Pak. Nah ini pasti teman-teman pada nanya nih Pak, watchlistnya Pak Donald tuh apa Pak? Apa yang bisa dijadiin BRI sama dijadiin Antam lagi Pak? Pertanyaannya mengerucut, pasti semua pada nanya kayak gitu Pak.
Ini kan kita kan pertama kan kemarin sudah minggu lalu kan udah bahas konstruksi, itu mah pasti lah ya konstruksi ya, bahkan lucu ada beberapa orang yang membahas ini mungkin nggak kira-kira WSBP sama Weton di merger kan. Jadi ya kita cocokmologi gitu atau maksamologi gitu kan. Itu kalau konstruksi lah udah jelas lah ya, konstruksi udah jelas kita udah sebutkan minggu lalu. Nah tapi yang menarik ini mungkin ini saya nggak tahu, ini masih data-data awal lah ya, kita masih perlu dalami dan seringkali ya emang mungkin mendadak ya, tapi begitu itu sudah ada data-data lanjutannya, wah ini sangat menarik untuk dilihat. Yang pertama itu BJBR ya, BJBR itu kenapa? Karena dia bank daerah yang paling besar di Indonesia, jadi asetnya paling besar ya kan. Sementara dengan aturan OJK sekarang gitu kan, bahwa bank itu harus diperkuat modalnya. Sementara kita tahu banyak BPR, Bank Perkreditan Rakyat, itu tuh modalnya sedikit kecil gitu kan. Betul. Jadi akan sangat logis kalau kemudian BPR ini gitu ya digabungkan atau diakuisisi oleh BJBR gitu ya. Pertanyaannya apakah nanti BPR ini bersama BJTM, ya kan? Kemudian BJBR-nya sebagai surviving entity lah, karena dia sebagai bank daerah yang paling besar aset dan profitnya lah ya, revenue dan profitnya. Yang kedua BJTM. Cuman kan melihat kasusnya BRIS ini kan cukup aneh. Sementara BRIS itu kan yang paling kecil sebenarnya aset dan profitnya dibandingkan Mandiri Syariah sama BNI Syariah. Tapi kok dia jadi surviving entity? Katanya karena dia sudah IPO gitu ya, sudah di bursa. Oke lah, ini masih banyak pertanyaan. Nah, kalau nanti BJBR sama BJTM, siapa nih yang akan jadi surviving entity? Jadi dengan cara demikian gitu ya, bank-bank daerah bisa besar gitu ya, termasuk menyelamatkan BPR. Mungkin gabungannya bisa menjadi bank buku 4 gitu kan, bank buku 4 yang kuat ya, yang bisa bersaing dengan bank-bank besar yang lainnya, termasuk bank syariah yang baru digabungkan. Nah ini sementara saya mungkin coba melihat BJBR ini ya, walaupun BJBR sendiri sudah PBB-nya mungkin hampir 1 atau sudah 1 lah gitu ya. Masih 0,9 ya Pak ya, mau 1. Ya 0,9 ya, tapi kalau dia kemudian atau BPR itu digabungkan ke BJBR, tentu ceritanya akan berbeda, termasuk BJTM gitu ya. Nanti kita harus lihat itu secara lebih mendalam. Kalau nggak salah di BJBR itu. Yang kedua itu Pegas. Halo Pak, oke. Gimana? Kalau nggak salah tuh di BJBR sendiri kan si pimpinannya tuh pernah ngobrol tuh dia pengen menjadi buku 4 ya Pak ya dari. Nah itu gimana Pak? Prospeknya apakah memang ke arah sana atau seperti gimana kalau dari pendapat Pak Donald sendiri nih Pak? Ya dia BJBR kan asetnya kalau tidak salah tadi 10 triliun ya GBV ya. Jadi masih jauh lah ya, masih jauh. Nah kecuali kalau mau tadi gabungan dia dengan BPR dan BJTM, itu mungkin satu cara yang logis yang bisa mendorong BJBR menjadi buku 4. Tentu dia BJBR juga melakukan berbagai langkah organik ya, dia buat berbagai perusahaan baru gitu ya, termasuk sekuritas, terus saya nggak tahu dia masuk ke asuransi atau ada beberapa entitas anak usaha baru yang dibuat dia di tahun ini gitu ya, walaupun emang tentu masih sangat kecil gitu ya. Nah yang paling mungkin adalah dengan menggabungkan dengan BPR dan BJTM ya, Pak Japing. Oke. Menjadi bisa jadi super holdingnya BPR gitu ya? Ya, ini kan sebenarnya kan super holding betul BPR, bank daerah ya, bank daerah. Jadi ini yang kita lihat kan batasan waktu untuk buku bank-bank kecil khususnya untuk bisa memenuhi kecukupan modal kan, itu kapan tuh kira-kira? Sehingga harusnya sih BPR tuh kan dengan kondisi sekarang akan sangat kesulitan untuk dia menambah modalnya dari pemerintah daerah. Karena kan pemerintah daerah sekarang anggarannya lebih difokuskan ke COVID gitu ya. Jadi artinya emang salah satu cara yang paling logis adalah, paling masuk akal adalah dengan menggabungkan dengan yang lebih besar gitu ya. Entah itu BJBR, entah itu BJTM, yang dua-duanya
bukan cuma besar tapi juga sudah ada di bursa saham. Oke. Ini yang tinggal kita lihat nih, seleranya lebih baik BJBR atau BJTM, tapi asetnya yang paling besar Jabar BJBR. Kahiji, Pak. Kita kan Bandung. Ini promosi Jabar, Bandung Jabar. ya. Bandung, Bang Jabar. Pak Bangun berapa Jabar Kahiji, yang mana menjadi yang paling tinggi itu? Nanti kayaknya Pak bisa undang Ridwan Kamil Pak untuk ngobrol Pak BJBR Pak. Bener pisan. Nah, jangan-jangan ya kan nanti keputusannya itu diambil berdasarkan negosiasi politik ya kan. Jadi Gubernur Jawa Barat sama Gubernur Jawa Timur nih. Ya. Disambung-sambungin semua ya Pak ya. Cocokologi ya. Kita coba analisis karena begitu kita bisa kalau kita tepat ya ini cukup lumayan ya. Walaupun sih sebenarnya mungkin dari porto kita jangan terlalu besar gitu ya, 10% gitu ya, atau 20% maksimal untuk hal seperti ini gitu kan. Walaupun sebenarnya kan secara harga masih murah, BJBR, BJTM masih murah, dan mereka dividennya besar ya kan. Dan kita lihat kemarin semester 1 kinerjanya bagus gitu ya, dua-duanya nih BJBR sama BJTM itu kinerjanya bagus, sehingga sebenarnya sangat make sense kalau kita bisa berinvestasi di kedua bank ini gitu ya, tentu untuk jangka panjang. Oke, saya pengen disclaimer on dulu untuk penonton Pak. Ini kan semua hanya asumsi ya Pak ya, belum tentu benar juga ya Pak ya. Kita hanya mencocok-cocok-pologikan saja gitu kan. Nah itu. Risk dihitung sendiri lah, pasang plannya kalau mau beli. Betul, belum tentu benar juga kan apa yang kita bicarakan ya mungkin Pak Donald CVV ya. Ya siapa tahu kan dengan asumsi-asumsi yang kita buat mudah-mudahan betul gitu ya mungkin Pak. Oke Pak, silakan dilanjut tadi yang kedua Pak. Yang kedua Pegas ya, saya ngelihat Pegas gitu ya. Karena dia dapat kontrak dari ke 52 pembangkit listrik yang sebelumnya lebih banyak ke minyak gitu ya, oil gitu ya, sekarang dialihkan ke gas. Sehingga ini jadi suatu bisnis yang baru bagi Pegas, tapi luar biasa. Sebenarnya tambahan pendapatan yang luar biasa lah bagi Pegas ke depannya. Ini jadi mungkin apakah ini jadi suatu turning point ya, setelah kemarin harga distribusi gasnya itu ditekan ke $6 gitu untuk beberapa industri ya, sehingga menekan kinerja Pegas, tentu juga karena COVID ya di semester 1 ini, tapi kemudian ada tambahan bisnis baru atau tambahan revenue yang cukup besar gitu ya bagi Pegas ke depannya untuk bisa kembali perform gitu kan, perform seperti kinerja di tahun-tahun sebelumnya lah, sebelum 2019 mungkin gitu ya. Jadi ini menarik untuk kita lihat Pegas akan menjadi perusahaan holding gas yang luar biasa prospeknya ke depan, dan mungkin ada banyak atau beberapa move lagi yang bisa dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk membesarkan Pegas ya, Ya, di samping Pegas ya, di samping Pegas memang ada beberapa emiten kecil ya, cuman kayak Garuda, Kras gitu ya. Ya itu menarik sih, cuman kalau saya pribadi terlalu riskan melihat laporan keuangannya. Pak, kalau Pegas ya, nanti dia kan mesti supply ke beberapa situ, tapi nanti harga jualnya diatur pemerintah nggak Pak? Diatur. Atau untungnya nggak bisa gede nggak? Ya emang ditekan kan profit marginnya ditekan, tapi kemudian kan volumenya jadi luar biasa besar. Tapi tetap masih untung gitu ya? Ya tetap masih untung, tapi profit marginnya menipis gitu ya. Okay. Soalnya kan mungkin industri akan digenjot juga gas, salah satu yang mungkin akan melonjak ya permintaannya Pak ya nanti ke depan ya Pak. Jadi industrinya bangkit, kan banyak harga gas kita kan tidak kompetitif lah dibandingkan negara lain, sehingga beberapa industri pemakainya harganya juga cukup mahal. Nah dengan cara seperti ini, industri-industri yang bergantung sama gas gitu ya, seperti perusahaan baja, ya kan, perusahaan keramik gitu kan, harganya bisa kompetitif lah dibandingkan kompetitor dari Cina khususnya gitu ya, sehingga mereka mungkin penjualannya bisa meningkat. Nah kalau penjualan mereka meningkat, volume mereka meningkat, artinya Pegas juga diuntungkan secara volume gitu ya. Kalau nggak salah juga kan Presiden tuh baru menekan ya yang pajaknya gas itu kan jadi dihilangkan ya Pak ya, pajak gas tuh yang PPN-nya kalau nggak salah ya Pak ya, saya juga nggak detail.
Itu efeknya Ya apa tuh emang Pak? kemarin nah saya pikir itu saya dengarnya wacana, tapi kalau sudah diteken ya itu bagus gitu ya. Ada 10% tambahan margin berarti kan luar biasa, itu luar biasa besar tuh. Oke, ya mudah-mudahan Jadi bisa mendongkrak apa ya Pak ya. namanya, artinya sangat membantu kinerja bottom line-nya Pegas ya. Atau mungkin minimal harga gasnya jadi makin murah ya Pak ya, mungkin ya Pak. Halo, harga Emang gas. secara historik harga gas murah banget sekarang nih, karena Oke. suplainya luar biasa. Jadi Oke. sebenarnya secara supply dia sudah mendapatkan harga gas yang sangat murah saat ini ya. Dan mungkin Jadi, beberapa sampai 10 tahun ke depan emang harga gas akan sulit untuk, artinya secara supply dia sudah dapat harga yang murah gitu. Cuman emang ada beberapa hal yang membuat itu tidak efisien ya, baik ke pengguna akhir. Nah, ini membuat prospeknya jadi menarik ya. Oke, berarti ini membuat prospeknya jadi menarik ya. Oke. Mungkin Pak kalau seputar ini ada isu-isu La Nina ini gimana nih Pak efeknya Pak menurut Bapak sendiri Pak sekarang ini? Tadi kan itu midas touch nih Pak nih. Sekarang kita bicara ke komoditas nih Pak kira-kira. Komoditas ya. Ya yang paling mungkin adalah misalnya beberapa komoditas itu kan akan terganggu secara produksi kan, karena mungkin curah hujannya lebih tinggi dibandingkan biasa, sehingga mengganggu produksi. Itu baik misalnya kelapa sawit dan khususnya juga batu bara yang kita sering dengar gitu ya di akhir tahun pada saat musim hujan gitu ya, itu produksinya banyak terhambat. Artinya pada saat produksinya mulai berkurang, sementara kita lihat beberapa indikator ekonomi dunia itu mulai bergerak, khususnya di Cina ya, sebagai pemakai khususnya batu bara terbesar di dunia gitu ya, ekonomi mereka mulai pulih, dan bahkan gitu ya kita lihat harga batu bara itu cukup tinggi nih di Cina, dan mereka mulai membuka impor terhadap batu bara dari luar. Dan salah satu yang pemasok utamanya yang Australia itu malah di-ban ya, mungkin karena masalah politik. Jadi ada potensi batu bara dari Indonesia nih yang akan mengisi kekosongan dari Australia itu. Tapi apapun itu suplainya akan berkurang gitu, sementara demand mulai menaik. Harusnya sih harga batu bara sawit akan lebih tinggi lagi gitu ya, akan lebih tinggi ke depannya nih. Oke, amin Pak. Berarti kemungkinan besar sentimen positif untuk posisi, ya. Ya itu kan pengennya Pak ya, pengen udah posisi kayak gitu ya Pak. Ngarep. Disclaimer on ya Pak ya, disclaimer on ya, resiko tanggung sendiri. Tapi itu wajar, kita kan beli sesuai keyakinan. Kalau kita nggak yakin, kita nggak beli kan. Kita takut tapi kita punya kan, itu lebih nggak nyambung lagi. Disclaimer on ya Ci ya. Aduh ini mah cocokmologi ya. Jadi balik lagi resiko tanggung sendiri, belum tentu sesuai dengan pembicaraannya kita ya Pak. Oke. Ya, termasuk juga ada potensi sebenarnya kan batu bara itu agak tricky, karena jika nanti seandainya Pilpres Amerika yang menang Joe Biden, dia itu kan sebenarnya salah satu orang yang mendukung energi terbarukan. Jadi akan jadi sentimen buruk buat batu bara ya. Beda waktu sama Trump ya kan, dia mah demi ekonomi Amerika bergerak ya kan, Amerika great again gitu katanya. Jadi dia langgar tuh perjanjian Paris. Walaupun Amerika udah tanda tangan sama dia, beda kasus katanya kalau mau saya yang jadi presiden ya kan. Nah tapi kalau Joe Biden itu akan kembali lagi ke perjanjian Paris, jadi akan jadi sentimen negatif buat batubara. Jadi hati-hati nih, 3 November ya kan, sebenarnya itu 2 minggu lagi lah ya, sekitar 2 minggu pertaruhan lagi. Ya Pak ya, pertaruhan ya. Pak, berarti kalau energi terbarukan itu apa ya? Kasarnya kita kan kalau Donald Trump yang menang, kita batubara tenang. Kalau Joe Biden yang menang, kita mesti beli apa ini Pak? Nge-hold apa? Cocokmologi. Kita mesti siap-siap ini, mesti HK yang mana? Saya senang dengar penjelasan Pak Rudianto ya kan, bahwa kalau Joe Biden yang menang itu akan meningkatkan pajak dari korporasi yang punya, ya kan? Beda waktu
Donald Trump diturunin 50%, gila ya kan? Tapi pajak pribadinya akan dikurangi misalnya. Sehingga orang-orang yang punya duit di Amerika mulai berpikir untuk mengalihkan dananya itu ke emerging market. Ya kan? Makanya selama Trump ini ya kan khususnya banyak dana asing keluar dari Indonesia. Kering kerontang ya Pak ya? Apa? Kering kerontang Pak, dananya Pak ditarik semua ya. Nah begitu Joe Biden menang gitu ya, mungkin bursa sahamnya akan turun beberapa hari atau seminggu 2 minggu gitu ya, paling lama sebulan lah, nggak mungkin harus stabil gitu. Tapi setelah itu kita akan rally karena pertama tadi dana asing masuk, dan yang kedua adalah ada Omnibus Law, ada SWF gitu kan. Nah ini jadi kombinasi yang sangat luar biasa yang saya ingat kayak apa namanya tax amnesty. Ya tax amnesty. Jadi mungkin sepanjang 2021 kita akan rally nih mudah-mudahan. Jadi ya jadi berharap lah Joe Biden menang gitu kan. Nah dukung Joe Biden nih, dukung Joe Biden ya. Punya teman-teman di Amerika supaya dukung Joe Biden. Ya kalau Donald Trump menang artinya kan asing mungkin akan dana-dana besar tuh kan akan masuk ke Amerika karena pajak korporasinya kan luar biasa rendah gitu ya, sehingga akan sulit emerging market mendapatkan dana besar. Tapi kemudian kan kita juga punya tadi ya Omnibus Law sama SWF yang mudah-mudahan itu bisa menggerakkan bursa gitu ya. Tapi kalau seandainya Joe Biden yang menang, nah itu akan lebih powerful gitu ya. Karena ada tambahan vitamin ya kan dari dana-dana besar. Jadi kalau Joe Biden mungkin naiknya 3 lipat. Yang menang ya Mark. Tapi kalau Donald Trump ini enak buat trader bolak-balik Pak. Trader ya, udah naik kenceng turun kenceng itu gila. Volatile. Sudah naik itu udah jual aja ya buat trader ya. Buat trader. Jadi pas beli bolak-balik. Iya betul. Ini repot yang value investing, mungkin yang pemula tegang itu. Dikocok ya. Oke. Benjol. Ada yang mual lihat layar Pak. Sampai mual. Jangan lihat layar lah kalau yang pemula ya. Lihat running trade mual katanya. Jadi kesimpulannya kita bisa dapat kali ini berarti 2021 ini menarik sekali ya Pak ya. Kalau kita ngomongin ya Pak ya, cerah sekali ya Pak peluangnya Pak. Ya betul. Emang bursa Amerika udah mahal ya, emang ada potensi bubble, cuman kita nggak tahu kapan. Tapi yang paling utama itu bursa Indonesia itu masih murah dan banyak perusahaan-perusahaan bagus di dalamnya yang dijual dengan valuasi yang murah. Kita kapan lagi bisa memiliki perusahaan-perusahaan bagus ini yang mungkin malah nanti akan melesat jadi growing, ya kan? Bahkan mungkin di zaman COVID ini malah justru pendapatan mereka luar biasa. Misalnya kita lihat Asa dengan Antarajanya ya kan, kapan lagi kita bisa beli misalnya dengan harga seperti ini. Tahun depan gitu ya atau 2 tahun lagi mungkin dia akan sudah melesat, mungkin ini perkiraan gitu ya. Nah, ini sebenarnya menarik Pak. Ini tim teman-teman alumni yang udah bergabung ke pelatihan kita dapat kesempatan bertemu langsung dengan Pak Suyantonya sebagai CEO Antaraja ya, direktur ya. Ini jarang-jarang kesempatan bisa ketemu langsung sama CEO, mau tanya jawab langsung ya, ketemu bukan tatap muka sih tapi di webinar gitu kan. Tapi bisa setidaknya kita tanya langsung dengan ininya. Ini akses yang mungkin nggak didapat oleh siapapun ya, mungkin maksudnya tuh jarang sekali ya melakukan hal-hal seperti ini. Nah itu salah satu eksklusifnya kita memberikan seperti itu. Belum lagi nanti akan ada CEO lain ya mungkin ya Pak Donald ya, CVV ya. Ya, jadi kita coba undang-undang ya. Jadi ini khusus untuk alumni yang coba belajar bisnis dan mendalami perusahaan-perusahaan bagus ya, misalnya Antaraja. Kemarin kita kan sudah Asa. Nextnya mungkin kita MTDL ya, MTDL. Mudah-mudahan nanti setelah MTDL kita coba undang Pak Sukamto Buyung dari Hoki ya, dan mudah-mudahan CEO yang lain kita termasuk tentu Pak Sandiaga Uno ya. Nah itu dia yang ditunggu-tunggu Pak. Lagi. Apalagi satu lagi tuh Pak, kan saya dengar Bapak rencana mau ini ya Pak, mau invite juga itu ya, Sang Midas Touch gitu ya. Kita undang Pak Erick Thohir gitu ya, apa the next move-nya ya. Ya amin ya Pak ya. BUMN digedein. Ini IAI beruntung ada Pak Donald nih Pak.
Boga lakon BUMN itu. Iya. Oke, jadi teman-teman nih yang ikut pelatihan dapat kesempatan nanti bisa langsung ngobrol chat langsung gitu ya. Nah, ini satu eksklusif ya mungkin ya buat teman-teman. Oke, Pak, thank you banyak Pak Dona buat insight market update-nya. Saya akan beralih ke Ci Vivi nih secara teknikal, Ci. Kira-kira dari ISG gimana nih pandangan Ci Vivi sendiri secara teknikal, Ci?